Masih semangat ya pagi-pagi? Masih ada yang ngantuk nggak? Emang tidur jam berapa semalam? 3. Kalau misalnya ibu kasih lihat gambar ini, yang terbenak di pikiran kalian apa? Media sosial. Oke, satu lagi. Globalisasi. Oke, ada lagi? Cukup. Next slide. Nah, kalau digabung kira-kira jadi apa nih? Kayak tebak gambar ya? Oke, ada yang bilang Hegel. Gambar 1 sama gambar 2 kalau digabung jadi apa nih? Ada yang bisa tebak nggak? Media sosial digabung sama bahan mudah untuk digunakan kan? Cari makanan bisa GoFood, bisa HomeFood. Cari apa lagi? Cari informasi terkait skincare ada juga di online. Nah, platform yang banyak digunakan di penipuan itu ada Google Maps yang pertama, ada Facebook, WhatsApp, Instagram, sama Twitter. Cuma Twitter sekarang namanya ganti ya. Dari X ya. Tahu aplikasi Get Kontak? Ada yang pernah pakai aplikasi Get Kontak? Oke. Jadi buat cek nomor, oke. Nomor gak dikenal, Bu. Untuk apa? Nomor gak dikenal yang Oke. Nah, aplikasi WhatsApp itu biasanya kita bisa cek nomor itu penipuan atau bodong lewat aplikasi Get Kontak. Biasanya di Get Kontak ini bisa dikomen, dijelaskan sama orang lain terkait apakah nomor itu palsu, nomor penipuan, atau dan sebagainya. Jadi adik-adik kalau misalnya ada nomor baru dan tidak tahu itu siapa atau sudah perkenalan, tapi adik-adik ragu nih ini apakah benar atau tidak, bisa cek di aplikasi Get Kontak ini. Menyeluruh Pak, bisa dicek apakah benar atau tidaknya. Kemudian yang paling rawan itu Facebook. Di sini masih ada yang main Facebook? Biasanya generasi Z sudah jarang ya main Facebook. Biasanya rekan-rekan yang bertahun 90 main. Nah, ada yang instan, kenapa enggak, ya kan? Terus itu biasanya korban itu menghubungi nomor pemilik kos palsu. Seperti ibu bilang tadi, nomornya itu palsu. Jadi seolah-olah dia owner dari kos-kosan, ternyata nomor yang dia cantumin itu ngambil, foto kos-kosannya itu ngambil dari orang lain, tetapi nomornya dia cantumin nomor pribadi. Kemudian ketika setelah dihubungi sama yang mencari kos-kosan, penipu ini pinter teman-teman. Mereka itu mengirimkan foto-foto kamarnya, mulai dari foto kamar mandi, foto dapur, foto jemuran dan sebagainya kepada orang yang nyari kos-kosan. Kalau misalnya udah dikasih bukti, percaya atau enggak? Percaya. Nah, makanya itu memakan. Kemudian
Biasanya seperti itu. Nah, tanpa pikir panjang, takut kehabisan, akhirnya lakukan payment atau transfer atau DP dulu biasanya mungkin 50% atau 30% dari harga kos-kosan. Kok udah mahal loh. Teman-teman kakak itu banyak juga ada 1-2 yang ketipu. Yang pertama terburu-buru kakak bilang mau dapat yang kosan murah, bagus, isinya AC dan sebagainya, harganya miring, siapa yang nggak mau seperti itu? Akhirnya melakukan DP dan tertipu. Itu kenapa alasannya terburu-buru. Kedua, kurang waspada, maunya instan. Generasi sekarang nggak usah lah, udah ada foto, udah ada alamat, nggak usah ke lokasi kan. Alhasil nggak ngecek sama sekali dan kurang waspada, akhirnya tertipu lagi. Terus tuh ekspektasinya tidak realistis, dapat AC, kemudian dapur lengkap, kamar bersih, harganya 600 per bulan. Itu miring banget, siapa yang nggak mau kan? Akhirnya itu lagi kurangnya informasi. Semua itu yang tadi kakak mention sudah lengkap, semua foto, kemudian ada alamatnya, ada nomornya. Dari tahun ke tahun udah banyak begitu. Coba lihat 2022, 2023, 2019. Kalau misalnya sering terjadi kasus seperti itu berarti ada yang salah. Kenapa kok nggak bisa teratasi? Percuma polisi menangkap satu oknum, tapi yang pola pemikir pencarinya itu tidak benar. Betul atau enggak? Sampai fakta lapangan ada yang ditanyain. Next. Jangan mudah tergiur ADW. Benar, memang kita cari yang murah, memang cari fasilitas bagus, tapi ini lagi jangan sampai kena buat atau anak-anak. Yang kedua, selalu jaga cek informasi seperti ada kontak, tanya tentang langsung survei lokasi itu bisa. Paling kan 1-2 jam daripada uang kalian harus mendingan capek di tenaga atau uang kamu tenaga. Oke, benar. Jangan membayar sebelum melihat kos-kosan. Mungkin ada yang di sini, mungkin ada yang mau kuliah masih di sekitar Malang atau mungkin merantau seperti rekan kali merantau keluar kita pasti cari kontrakan atau kos-kosan online ya. Kos itu biasanya banyak gitu. Dan itu salah satu terpercaya. Mendingan cari yang terpercaya, harganya lebih sedikit mahal daripada harga miring tapi nanti ujung-ujungnya ke tipu. Oke, sampai sini mau dilanjut atau ice breaking? SBG Emang tahu ice breaking itu apa? itu banyak tim. Itu langsung terhubung ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp bisa langsung cek aja tuh get kontak benar atau tidak. Kemudian Facebook ini aduh rawan sekali ya Dede, berdasarkan pengalaman kakak dan juga rekan yang lain sebaiknya datang langsung ke lokasi. Twitter hati-hati kalau ada yang sering medsos kemudian dan sebagainya. Kalau WhatsApp itu mungkin banyak ya penipuan akun ke WhatsApp, tapi bisa sekali lagi ibu katakan bisa dicek di get kontak seperti itu. Sampai sini belum ada lagi pertanyaan? Belum, oke. Itu buat Jawa otomatis kan cari kos yang dia itu dekat sama UM. Nah, masalahnya kebanyakan kos yang dekat sama kampus itu harganya mahal karena kan lebih
Xerox. Tapi ini aplikasi yang biasanya rekan-rekan mahasiswa cari untuk tinggal sementara.